pujian-pujian yang keluar dari hati yang menyembah, dari hati yang mau dibantu Tuhan, dari hati yang mau memuji memuliakan nama Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bertasbih bagimu selagi ku ada. Sayang dan kerinduan anak-anak dari tempat ini yang Bapa. Nyanyian pujian Tuhan
Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Bisa Kak, bisa terus memuji Tuhan. Amin. Apapun musiknya. Saya undang Haleluya. Mari kita berjumpa di tempat ya. Kita memanggil Tuhan. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso, waktu apa kabar? Kasih kabar, Tuhan kita bebas. Tuhan ku kuasa dalam Yesus, ku pasti bisa dalam perkara dapat ku tangguh di dalam Yesus, ku pasti menang. Percaya saja, jangan menyerah.
semua hari baik Tuhan ciptakan. Meskipun hujan, tetap hari ini baik. Haleluya. Jangan duduk dulu ya, kita masih mau kira-kira kalau perlu melompat-lompat buat Tuhan Yesus. Ungkapkan sukacita kita karena Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Amin. Satu. Yang benarnya yang tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan segalanya. Berapa kata Allah
itulah tanda yang berguna. Nah, itu udah toh. Oh, harus dibawa lari ke orang. Itulah tanda yang berguna. Menjadi siang baru di atas kasihnya. Bekerja benarnya Tuhan, yang berkuasa, yang berkuasa, yang bertobat. Dia bekerja bersama Tuhan, selalu bertumbuh segalanya. Gak apa-apa, orang ini selari kok. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan yang sudah dibawakan. Mari kita persiapkan hati kita Suruh ke sini, Bapaknya. untuk menerima kebenaran firman Tuhan lewat hamba Tuhan yang sudah diutus. Dan ini kita mau deklarasikan bakti Yesus selamanya. Segala perkara selalu menyertai kita. Dalam segala keadaan, aku melihat Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Berilah kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi hidup yang kesempatan baru yang Yesus selamanya. Yesus harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang berada. Oh Yesusku, ku cinta bersama-Nya. Di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri kesempatan baru sekali, Yesus selamanya. Yesus harapan
Bagi Bapak Ibu masih ada yang lain selain Yesus, mari itu keluarkan, singkirkan, dan buang. Sebab selain Yesus, tidak ada yang lebih berarti. Sebab hanya Yesus yang akan membawa kita ke rumah Bapa di surga. Sebab hanya Yesus yang akan menjadikan kita ini miliknya selamanya. Dan hanya Yesus yang memberikan tempat istimewa di kerajaan surga. Sebab kita bukan hanya masyarakat, tetapi setiap kita dikondisikan menjadi pejabat-pejabat di dalam kerajaan surga. Bapak, kami bersyukur. Tenangkan hati kami, teduhkan jiwa kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberi kami kesempatan untuk bertumbuh, untuk belajar, untuk berkembang, dan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua seluruh jemaat-Mu di GSDA, Sedai, dan juga kepada hamba-Mu yang terbatas secara fisik. Tapi Roh-Mu tak terbatas, hadir, menguasai, mengajar setiap kami. Kami bersyukur, kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Shalom. Lebih semangat ya supaya hangat. Tadi dingin, sekarang jadi hangat. Luar biasa. Ada hadirat Tuhan. Sekali lagi shalom. Mari beri kemuliaan yang paling meriah. Puji Tuhan. Sungguh saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu memberi kesempatan untuk saya sebagai hamba Tuhan untuk melayani. Dan juga kepada hambanya, Bapak Gembala setempat, Bapak Pendeta Marno, bersama Ibu dan seluruh pengurus jemaat dan seluruh jemaat yang sudah mengizinkan kami, baik tim dari Jakarta, tim Anak Terang Ministry, yang dikomandani oleh Pastor Chenry Rao, dan juga kami yang ada dari tim Mandiri Tunanetra dari Malang. Bapak Ibu Saudara, saya ingin tadi ada kesaksian yang luar biasa dari Pastor Chenry. Saya ingin mengawali dari sana untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam firman. Karena itu kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dulu dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Ayat ini sangat terkenal. Saya jemput semuanya untuk berdiri bersama-sama. Kita akan menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama ya. Dibuka dulu Alkitabnya semuanya. Sudah ketemu semuanya? Amin. Kita baca bersama, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja.
Ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu, dan juga saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingin menyapa ini sedulurku kabeh sing ana teng Barerika kabeh. Apik-apik wae. Puji Tuhan, puji Gusti. Yang iki ya suwe ning Tengger. Jadi ya isa wae apa ngomong ya ora oke-oke tae. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kata menjadi pelaku memiliki 3 pengertian. Yang satu, pertama, orang yang menjadi pelaku firman atau melakukan firman Tuhan, meresponi saat mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan mempraktekkan di dalam seluruh kehidupannya, menghidupi firman itu, yang pertama, hidupnya indah. Pastor Stanley tadi berkata bahwa rencana Tuhan itu indah. Di dalam hidup orang-orang yang menghidupi firman, yang mau berjalan, dipimpin, dituntun oleh firman. Mengapa hidupnya indah? Bapak Ibu Saudara, keindahan hidup ini bukan karena paras tampan, ganteng, cantik, molek. Itu beda lah. Nggak kesana. Dan juga bukan karena ini aksesoris atau pakaian. Mengikuti tren mode. Berpakaian modis. Enggak. Karena apa yang kita pakai ini hanya sementara. Dan pada akhirnya juga kain baju yang bagus sekalipun nanti tetap katanya orang ya Tengger jadi gombal amok. Ya apa orang? Iya, pakaian sebagus apapun, harganya semahal apapun, jadi gombal amok. Artinya menjadi kain lara, kain yang sudah usang, atau jadi gombal, tapi bukan gombale mukio ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau nilai hidup kita berdasarkan apa yang fisik, apa yang kelihatan, apa yang Tuhan dinilai secara materi, maka Tuhan itu ya tidak adil. Mengapa? Karena yang bisa merias wajah, berdandan dengan bagus, berpakaian mewah, hanya orang-orang kaya, hanya orang-orang berduit. Sementara ya sing tani, sing sak bendino ning gagak, awake ireng macul sak bendino. Ora iso tuku klambi apik. Nggak bisa membeli pakaian bagus. Jadi kalau keindahan itu secara fisik, maka Tuhan itu sebetulnya tidak adil dengan orang-orang kecil seperti kita, seperti Bapak Ibu Saudara semua. Jadi keindahan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu berbicara tentang manusia batiniah. Amin. Manusia yang ada di dalam kita ini. Mungkin baju kita sederhana tapi bersih dan rapi, baunya wangi. Katanya, Bapak Pendeta, kalau masih muda, wah parlente, baunya minyak wangi. Tapi kalau sudah oma-oma, baunya minyak angin. Soalnya boyo, kalau sakit boyo, digosok minyak angin. Pusing kepala, digosok minyak angin. Kakinya sakit, lututnya, digosok minyak angin. Jadi baunya nggak minyak wangi lagi. Minyak angin. Itu kenyataan. Karena keindahan di dalam Tuhan itu bukan hanya sementara waktu.
Keindahan di dalam Tuhan tidak memiliki jangka waktu. Tetapi keindahan di dalam Tuhan itu permanen dan kekal adanya. Maka itu Bapak Ibu, kalau hidup Bapak Ibu mau indah, mari kita dandani manusia batiniah ini. Kita akan membaca dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Bapak Ibu yang sudah ketemu, mohon dibacakan. Ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Dipersilahkan, monggo. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah ini loh, fisik ini loh, yang terdiri dari tulang, daging, kulit, otot, saraf, dan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini. Kalau sudah usia, sudah tua, ya pasti merosot. Mukanya, pipinya enggak kenceng lagi kayak masih gadis. Walaupun mungkin dipoles, dipakai ya berbagai macam, mungkin ke klinik kecantikan, tetap aja namanya kerut, garis penuaan, enggak bisa ditolak. Sebagus apapun orang menjaga kesehatan, ya itu memang ya supaya hidup kita ini lebih panjang, lebih berguna. Ya. Tetapi Bapak Ibu, sejauh mana orang bisa menjaga kesehatannya terus-menerus 24 jam sehari sampai nanti Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di surga? Orang pasti mengalami kelelahan, kecapean, sakit penyakit, dan sebagainya. Jadi keindahan yang diinginkan Tuhan ya, itu ada dari batin, keluar dari batiniah kita. Merosot tetapi manusia batiniah kita ini dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi dinaiki sampai entek, tekan esok sampai bengi. Meneh besok dibaharui lagi. Jadi Tuhan itu membaharui hidup kita secara kontinu dan konsisten. Terus menerus, tidak berhenti di satu titik, di satu saat, tapi secara terus menerus di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Makanya itu dandanilah manusia batiniah ini lebih daripada mendandani manusia lahiriah. Memang mendandani manusia lahiriah perlu orang melihat ya sebel kalau itu apa sudah siang malam tetap pakai daster, rambutnya masih itu pakai jepitan jemuran, ya toh. Bedaknya masih kayak ini, ya kayak dulu ada bedak dari beras itu. Seperti itu ya. Sudah ya, bau keringat dan sebagainya, suaminya datang dari kerja dan sebagainya. Ah, males lihat istrinya. Pancet wae. Ya. Orang seger, orang nyenengke gitu ya. Bapak Ibu, fisik itu memang perlu didandani, perlu sehat. Karena kita pakai untuk apa? Melayani Tuhan, seperti Pastor Zen. Juga Bapak Ibu, kalau fisik Bapak Ibu sehat sampai tua, tua boleh, tapi jangan sakit-sakitan. Tua boleh, asal hidup kita sehat bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa pakai tubuh ini untuk melayani Tuhan. Hidup kita jadi indah. Baik di pemandangan Tuhan dan juga di pemandangan manusia. Orang yang hidupnya indah, rohnya ini menyala, menyenangkan gitu. Orang dekat senang ya. Walaupun kita mungkin tidak berkelimpahan hidup,
tapi kok rasanya dekat itu ayem tentrem gitu. Iya, sukacita, damai sejahtera. Kalau orang ketemu sambat terus. Sambat iki, sambat iku, sambat iko. Besok sambat anake, mben sambat bojone, mben lagi sambat tandurane, mben lagi sambat utange, mben lagi sambat penyakite, rano entek-enteki sambate. Tapi kalau hidup kita indah menjadi pelaku firman, apapun yang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu, kita itu bisa bersukacita karena manusia batiniah yang sudah diperbaharui akan mengeluarkan cahaya kemuliaan, ya, sukacita, ketenangan, damai sejahtera, dan orang itu diberkati ketika orang itu mendekat kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, menjadi pelaku firman tidak hanya indah, tetapi memiliki nilai. Ana regani. Ya. Kalau hidup Bapak, Ibu, Saudara, semua, ya, rika kabeh, ya, yen anak regane, uang iku mandeng, sapa iku? Wis wong cilik, kelakuane ra bener, nyebelake, nyusahke wong liya. Kita boleh menjadi orang kecil, tapi nilai harga diri kita di dalam Tuhan itu tinggi. Bukan karena harta benda, pangkat derajat, kekayaan, nama besar, mboten. Nilai hidup kita ini ada di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit untuk Bapak, Ibu, Saudara kita semua. Itu nilai hidup kita. Jadi hidup kita ini senilai pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah datang dari surga, ya, lahir di dunia, berkarya selama 33,5 tahun, ya, dan dia mati, disalibkan, dikuburkan, lalu bangkit di hari ketiga, memberi kita kebangkitan dan kehidupan kekal. Makanya hidup kita ini bernilai. Jangan rusak nilai hidup kita ini hanya karena kepentingan sesaat. Demi uang yang hanya kecil nilainya. Demi jodoh yang dipaksakan bukan dari Tuhan. Demi pangkat derajat, lalu Bapak Ibu menggadekan iman percayanya. Diiming-imingi dunia. Bapak Ibu kepencut, ninggalen Gusti Yesus. Padahal hidup kekal itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Seberapa sih pangkat akan kita sandang? Kalau sudah waktunya purna atau pensiun, ya berhenti. Seperti Bapak Gembala di sini kan juga ASN, pegawai negeri. Sudah ada masa baktinya. Nanti kalau sudah purna, ya sudah selesai. Tapi hidup yang bernilai di dalam Tuhan, sejak ada di dalam kandungan, sampai nanti kita, ya, kembali kepada Tuhan. Pulang ke rumah Bapa di surga, seluruh perjalanan hidup kita itu memiliki nilai. Amen. Mungkin tidak besar, mungkin tidak dahsyat, mungkin tidak spektakuler, tapi nilai hidup kita di mata Tuhan karena kita mempertahankan integritas, mempertahankan kualitas hidup kita, diri kita. Tidak mudah disogok, tidak mudah disuap, tidak mudah diiming-imingi harta benda. Tapi kita ini mau bekerja dengan tangan kita. Kita mau berkeringat supaya orang lain memberi penghargaan. Bukan karena kita minta, tapi karena kita memberi dari seluruh hidup kita. Sehingga orang itu bisa menilai siapa kita. Siapa Rika? Aku anak Tuhan.
Siapa Rika? Aku milik Yesus. Siapa Rika? Aku anggota keluarga kerajaan surga. Jadi hidup Bapak Ibu sangat berharga. Jadi jangan kita ini menjual harga diri kita hanya karena kesenangan sesaat, harta benda yang akan hilang lenyap, pangkat kedudukan yang nanti juga akan habis masa baktinya. Semuanya apa yang di dunia ini tidak abadi. Hanya sementara. Yang abadi cuma satu. Tuhan Yesus Kristus dan surga. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Makanya orang yang menjadi pelaku firman, nilai hidupnya luar biasa. Karena senilai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan biarlah itu kita miliki, Bapak, Ibu, Saudara semua. Menjadi pelaku firman yang ketiga, hidupnya indah, memiliki nilai. Yang ketiga adalah hidupnya berarti. Dan bagi sesama. Ada istilah ya yang kita sering dengar atau berita-berita tentang kriminal, tentang kejahatan. Pembawa berita mengatakan sampah masyarakat. Tokoh masyarakat juga mengatakan orang yang melakukan itu sampah masyarakat. Hidupnya tidak berguna. Walaupun mungkin dia ini berdasi, walaupun dia ini berpakaian rapi dan wangi, walaupun dia berpangkat tinggi, bergelar, berderet-deret, tapi kalau dia melakukan kejahatan, korupsi, menindas orang kecil, mengambil hak yang bukan miliknya, hidupnya tidak berguna di mata Tuhan. Lebih baik orang kecil yang bekerja dengan tangannya sendiri, rajin, nenggaga, macul, nandur kentang, ya, nandur kubis, wortel, dan sebagainya. Jauh lebih berharga, Bapak Ibu. Ya, jauh lebih berharga. Daripada orang-orang yang kelihatan, ya, intelek, berdasi, rapi, pandai, memiliki gelar, tapi ternyata dia seorang pencuri, dia seorang koruptor, dia seorang penjahat, dan dia juga menindas orang-orang kecil. Tidak berarti hidup, tidak berguna jabatannya, tidak berguna ilmunya. Itu hanya untuk diri sendiri dan kelompoknya, tapi bukan untuk mensejahterakan masyarakat dan orang banyak. Makanya kehadiran gereja di tengah masyarakat sekalipun kecil, hidup Bapak Ibu itu berarti. Nggih mboten? Dados kesaksian. Mbah-mbah, bapak-bapak, ya, yang sudah tua, rika kabeh, isa dadi saksi kanggo masyarakat sedaeng. Mergo rajin ning gagak, jujur, ora tau bujuki wong liyah. Tapi jujur, wae bayar pajak ya bayar, iuran ning kampung ning desa ya bayar. Apa wae ya bayar, melok kerja bakti, ngurmati sesama walaupun berbeda keyakinan, dihormati. Hidup Bapak Ibu berarti. Hidup Bapak Ibu berguna di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun kita ini orang kecil. Apa artinya orang besar tapi menjadi sampah masyarakat? Tidak berguna hidupnya, tidak berarti. Menjadi batu sandungan, menjadi bahan olokan. Jangan kita anak-anak Tuhan, ya, rika kabeh, anak Gusti Yesus,
aja dadi batu sandungan. Nanging dadi berkat Tuhan. Untuk sesama, untuk orang di sekitar kita. Jadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, itu hidupnya berarti dan berguna. Dimanapun Bapak Ibu, apapun profesinya. Sebetulnya Bapak Ibu tidak ada profesi yang hina. Kecuali kalau dia suka menindas, dia suka merampok, suka mencuri, suka korupsi, itu hina. Tapi kalau Bapak Ibu bekerja dengan tangan sendiri, walaupun kecil memberi kepada orang yang membutuhkan, memberi air seteguk, memberikan Bapak Ibu ya nasi sepiring. Saya ini Bapak Ibu ya pada akeh sing ngerti. Saya dulu ini 10 tahun pelayanan di Tengger ini. Memang saya ditugaskan oleh yayasan yang mengutus saya di Desa Ranupane, lereng Gunung Semeru. Tapi hampir semua kawasan Bromo Tengger Semeru saya jelajahi. Ya. Dan saya tuh sangat diberkati dengan sikap ya yang bersahaja, yang ramah, yang menerima orang tanpa curiga. Ya. Yang kalau pergi ke ladang omahe ora digembok, nanak barangi PCC sing ilang. Sapi wedhuse ana ing tegalan, nanak sing nyolong. Zaman biyen. Tapi nek saiki kentangante dipanen, wis disiapno meneh. Wis ranak, nang ndi? Empo dicolong maling. Nah iku Bapak Ibu, ayem tentrem dulu di Tengger ini. Dan setiap rumah pasti membuka pintunya. Ya Pak, ayo ya mampirang. Wah, langsung digawa ning gone pawon, gegeni. Wah, godhog benteran. Digaekno kopi. Wah, disambelno sambel lombok terong. Kulupan. Sambel rangian, aduh, ngiler. Kulupe ranti. Mantep sekali. Segone empok. Wah, tambah tanduk maneh. Jare Rika kabeh. Ya, yang ngerti tuh. Jadi Bapak Ibu biar yang lain enggak ngerti. Iya, jadi Bapak Ibu, sekecil apapun hidup kita ini berguna itu luar biasa bagi orang lain. Ya, jangan rendahkan hidup kita, diri kita hanya karena ya godaan sesaat. Tapi biarlah Tuhan hidup dan firman yang kita dengar juga hidup. Kita lakukan firman Tuhan. Menjadi sebuah kesukaan dan kesenangan, bukan keterpaksaan. Bukan kalau di gereja kudu dioprak-oprak maksudnya. Kudu di ini ya jaluk terus dibesuki, disambangi, tapi enggak gelem nyambangi kancane, tanggane, karo midang-midang ya. Mampir ning omah nyeritaken Gusti Yesus, kebaikane, kasihe, ya. Tresnane Gusti Yesus. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu menginginkan kita ini orang-orang yang berguna. Amen. Sehingga kalau orang berguna itu disenangi dimanapun Bapak Ibu berada, tidak akan pernah ditolak dan tidak akan pernah kelaparan. Selama 10 tahun saya melayani di Tengger, tidak pernah perut saya ini sampai kosong. Saya pernah yang namanya riaya karo, mangan iku iso ning mampir omah ping 50.
Aku sampai melaku ku koyok wong mabuk. Apa? Mangan sak sendok tapi 50 sendok. Durung ngombene, durung engkok jajane. Waduh, rasane melaku ki awak abot koyok iku wong mabuk. Tapi itulah ya masyarakat Tengger yang guyup, rukun, yang saling menghormati satu dengan yang lain. Di sana kita bisa menyeberangkan Injil, memberitakan kasih Tuhan, ya, tanpa memaksa, tetapi mengajak berdoa. Dulu kalau saya penginjilan juga dari rumah ke rumah, tidur di rumah ning ranupane jauh lebih dingin, bawa obat gatal dan sebagainya. Iya, kerjasama dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran UNER, ya dokter-dokter muda dulu. Kerjasama dengan teman-teman dari ya IKIP Surabaya. Kita membuat ya seminar tentang kesehatan, penyuluhan kesehatan ke masyarakat dan sebagainya. Dan juga membangunkan sarana air bersih dengan mengambil ya sumber air dari hutan lalu dialirkan ke pipa-pipa. Hidupnya jadi berkat, jadi berguna. Begitu juga Bapak Ibu, jangan soge dewe. Nanak gunane uripe Bapak Ibu. Tapi kalau kita kaya di dalam Tuhan, hidup kita menjadi berarti dan berguna. Bapak Ibu menjadi pelaku firman. Ora usah ditutuh-tutuh, no, diketok-ketok, no, ndak usah. Tapi dengan tenang, dengan diam kita lakukan, dan orang lain itu disentuh hatinya, dijamah hidupnya, diberkati dengan kehadiran kita. Orang itu akan melihat apa? Yesus di dalam hidup kita. Amen. Di dalam wajah kita, di dalam batin kita. Yesus dimanapun kita bawa. Dan bukan hanya pendengar, nek cuma ngrungoken bablas angine. Jadi kayak sponsor obat itu. Wes bablas angine. Nana wujute, nana oleh. Entek kabeh, resik, rijik, jik. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tersisa. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka hidupnya luar biasa. Amen. Manusia batiniahnya didandani begitu rupa, sehingga hidupnya menjadi berkat. Jikalau tidak demikian, kata firman Tuhan, kamu menipu diri sendiri. Orang menipu orang lain, kena jerat hukum, kena pasal. Tapi menipu diri sendiri, anak sing memperkarakan. Tidak bisa orang yang menipu dirinya sendiri dihukum. Bang itu yang ditipu dirinya sendiri. Mungkin tidak di pengadilan di dunia ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, pengadilan surga itu mencatat setiap perbuatan baik yang jahat dicatat. Ya. Orang yang tidak melakukan firman, dia menipu diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, ya kalau mungkin di Tengger ini atau di daerah yang gunung seperti ini, berbeda dengan yang daerah di bawah ya. Dulu itu ada encim-encim atau engkong-engkong yang kalau buka toko itu alat hitungnya. Kalau zaman sekarang kan pakai kalkulator, sekarang ganti HP. Nah dulu itu pakai yang namanya sempoa. Ya, ada biji-bijinya kayak ditusuk gitu, atau rangkaiannya kotak gitu, lalu dihitung tek. Kita nggak ngerti, apa iku? Bunder-bunder diarahno kiri kanan, ono sing siji, ono sing loro, ono sing papat. Tapi itu hitungan, ya. Lalu dikembangkan jadi sempoa, ya, dikembangkan untuk melatih ini, ya, kecerdasan pikiran anak-anak. Nah, ketika dihitung harganya, loh, lah sakmono suwene kerja, lah kok rano untunge kok malah buntung.
Bapak Ibu ikut Tuhan selama ini bertahun-tahun, bahkan sejak dari kandungan sampai tua. Ikut Tuhan ya pada wae. Biyen ngono saiki yo ngene. Nanak perubahan nih. Jare iku. Tuhan bertanya, apa yang selama ini Bapak Ibu Saudara lakukan? Pergi ke gereja, melayani, mendengar firman, tapi tidak ada sisanya. Ketika dihitung seperti orang yang berjualan, bukan untung malah buntung, rugi. Banyak orang merugikan dirinya ketika Tuhan hitung ya amal perbuatan atau apa yang Bapak Ibu lakukan di dunia ini. Tidak ada apa-apanya. Hilang, kosong, habis. Karena apa? Tadi tidak menjadi pelaku firman. Hidupmu nggak indah. Hidupmu nggak bernilai. Hidupmu nggak berguna bagi sesama. Sehingga apapun yang kamu lakukan, walaupun kelihatannya itu mentereng, walaupun kelihatannya itu intelektual, walaupun Bapak Ibu itu mungkin ya dari kasta orang-orang besar, tapi ketika Bapak Ibu tidak memberi nilai, tidak memberikan keindahan, tidak mewujudkan hidup Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, orang-orang percaya yang berguna dan berarti bagi sesama. Bukan di hadapan manusia. Manusia itu sering menghargai apa yang kelihatan mata. Bahkan ya Bapak Ibu gak seneng pun tetap bisa mesem. Tapi sebetulnya hatinya ya kan? Walaupun ya mulutnya mesem. Ayo mampir ke geni ngombe kopi, ya. Tapi sebetulnya hatinya, titenono. Bapak Ibu, orang bisa begitu, bisa pura-pura. Tapi Tuhan itu melihat semuanya, apa yang Bapak Ibu perbuat dari dulu kala sampai nanti Bapak Ibu dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga. Semua perbuatan yang Bapak Ibu kerjakan ketika Bapak Ibu tidak didasari menjadi pelaku firman, semuanya dihitung pada akhirnya. Zong, nol besar. Tidak ada apa-apanya, habis. Jangan sampai hidup Bapak Ibu habis dan nilainya nol besar. Rugi Bapak Ibu. Jangan merugikan diri hanya karena aktivitas ibadah keagamaan, tapi berilah hidupmu nilai. Buatlah hidupmu indah. Buatlah hidupmu berguna dan berarti bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi biarlah itu tertanam kita yang paling dalam. Ya, membekas dan menjadi perilaku di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sehari-hari. Kita akan mengambil waktu sejenak. Kita akan naikkan satu pujian. Saya percaya Bapak Ibu mengenal pujian ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Kecuali Bapak Ibu menolak firman, meremehkan firman, mengabaikan firman, hidupmu tidak berharga. Tapi ketika Bapak Ibu melakukan firman, hidupmu indah, hidupmu bernilai, hidupmu berguna bagi Tuhan dan sesama. Kita akan naikkan pujian ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak
berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Kembali lagi, hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah merelakan segala karunia. Dia disalib tebus dosa kita. Karena hidupku sangat untuk berdiri bersama-sama dan kita akan pujikan dengan segenap hati. Hidupmu berharga bagi Allah. Amin, amin. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Haleluya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Musik tolong lebih pelan. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Ketika saya mengangkat tangan saya ini, saya merasakan ada aliran yang mengalir. Ini bukan kram karena dingin, tetapi ini juga bukan geringingan kata orang. Apa saya rasakan ada kuasa Allah, karena Tuhan ingin
Saya memberkati Bapak Ibu Saudara dengan tangan ini. Haleluya. Mari kita masuk lebih dalam dan serius dengan Tuhan, karena Tuhan ingin memberkati. Bapak Ibu Saudara semua ingin mengawal. Kita akan pujikan dari awal kembali, lalu kita akan sembah Dia. Berapa syakatakan. Haleluya. Kita pujikan dengan segenap hati. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah bagi Dia. Katakan mudah, katakan Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala galanya. Dia disalibkan tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berat, katakan bulu yang terkulai akan dipatahkannya, akan jadikan kita sungguh lebih berharga, sungguh yang tak mudah akan dipadamkan, akan jadikan untuk katakan lagu ini, nyanyikan dengan sepenuh hatimu. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya, akan jadikan kita sungguh lebih berharga, sungguh yang tak mudah akan dipadamkan, akan jadikan untuk sekali lagi angkat tanganmu dengan segenap hati ke surga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya, akan jadikan kita sungguh lebih berharga, sungguh yang tak mudah akan dipadamkan, akan jadikan untuk kemuliaan. Katakan Dia akan jadikan terang, Dia akan jadi. Katakan Dia akan jadikan terang, akan jadi.
antara Bapak Ibu Saudara. Hormati dia, buka hatimu. Rabasyakatakarabas, Irarabasyakatakarabas, Ikanarabasyakatakata. Keangkat Bapak Ibu kedua tangan. Kurabasyakatakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan, bahkan Bapak Ibu sulit untuk melepaskan kebiasaan buruk, ikatan-ikatan dengan kuasa gelap, dengan roh-roh jahat, dengan dunia ini, pergunungan okultisme, persinahan, minuman keras, narkoba, atau ikatan-ikatan terhadap benda, terhadap materi, terhadap sesuatu yang bukan Tuhan, telah mengikat dan membutakan mata hati Bapak Ibu, sehingga firman itu tidak pernah memiliki daya cinta yang luar biasa di dalam diri Bapak Ibu. Seperti mental menghantam tembok yang keras. Izinkan hari ini firman-Nya menghancurkan segala tembok-tembok keangkuhan manusia kita, kekerasan hati kita. Apalagi Bapak Ibu yang menolak firman, Bapak Ibu hanya senang hidup beragama tapi tanpa Tuhan. Saat ini Tuhan ingin kembali meminta komitmen Bapak Ibu. Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman. Setiap langkah di dalam seluruh hidupku, menghidupi firman itu hari lepas hari sampai garis akhir hidupku, supaya hidupku indah, manusia batinnya dibarui dari hari ke hari. Dan hidupmu memiliki nilai, bukan karena apa yang kami miliki, jabatan, nama besar, harta benda, tetapi nilai hidup kami karena Tuhan telah mati dan menebus seluruh dosa-dosa kami, sehingga hidup kami bernilai di mata Bapa di surga. Dan hidup kami menjadi berguna dan berarti, bermanfaat bagi sesama, bagi lingkungan, bagi orang banyak. Bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan akan melihat Kristus di wajah kami, di hati kami, di langkah kami, di seluruh perbuatan kami. Saat ini Bapak Ibu, saya tidak mengundang Bapak Ibu untuk maju, tapi buka hati dan angkat tangan. Tuhan ingin memberkati dan memulihkan hati Bapak Ibu yang keras, yang tidak mau bertobat, yang tetap memegang segala ikatan-ikatan dengan dunia, dengan roh-roh jahat, dengan kesenangan, tapi tidak mau mengikatkan diri dengan Tuhan. Saat ini Tuhan ingin memulihkan diri dalam nama Yesus. Dipulihkan hidup Bapak Ibu Saudara, pribadi, keluarga, suami istri, anak-anak, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan pengiringan Bapak Ibu Saudara, dan pelayanan Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas Bapak Ibu Saudara semua. Jadilah pelaku firman, bukan besok atau lusa, saat ini
ketika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu seperti pada waktu pencobaan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman, tapi biarlah firman itu masuk dan memiliki tempat terbaik di dalam hati Bapak Ibu Saudara semua. Hidupilah dan jadilah pelaku firman. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur hamba-Mu yang kami naikkan dengan penuh iman di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara diberkati bersama-sama, katakan amin. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sungguh saya mengucapkan terima kasih